Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Selawat beserta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Baiklah, di sini saya akan membawakan judul tentang hukum dan Islam. Mana yang pertama yaitu menumbuhkan kesadaran hukum untuk mentaati hukum Allah. Bagaimana itu prinsipnya? Di sini ada beberapa poin yang penting yang harus kita teladani untuk mentaati hukum dan untuk menyadarkan tentang hukum Allah. Berbicara mengenai upaya atau kesadaran untuk meningkatkan atau mentaati hukum Allah, ya kita perlu ada beberapa usaha. Kalau masalahnya dalam usaha, di sini saya akan coba menjelaskan tindakan represif. Tindakan represif ini harus bersifat drastik, tegas. Petugas penegak hukum dan melaksanakan yang harus lebih tegas dan konsekuen. Artinya kita harus tegas begitu. Pengawasan terhadap petugas penegak hukum harus lebih diingatkan atau diperketat supaya tidak melanggar hukum. Makin kendornya pelaksanaan hukum atau orang yang menjalankan hukum akan menyebabkan merosotnya kesadaran hukum. Para petugas penegak hukum tidak boleh membeda-bedakan golongan. Di sini kita perlu untuk mencatat bahwasanya untuk menyadari hukum Allah, kita harus terlebih dahulu mendalami dan melatih orang penegak hukum bagaimana cinta terhadap hukum Allah, supaya orang lain juga tidak semena-mena. Kemudian tindakan preventif. Tindakan preventif ini merupakan usaha mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum dengan memperketat ancaman hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum, diharapkan dapat dicegah pelanggaran hukum tertentu. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para warga negara perlu diawasi dengan ketat. Yang ketiga, tindakan persuasif, yaitu mendorong atau memacu kesadaran hukum erat kaitannya dengan hukum. Sedang hukum adalah produk kebudayaan. Kebudayaan mencakup suatu sistem tujuan. Nilai-nilai hukum merupakan percerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Di sini kita perlu menanamkan kesadaran yang lebih mendalam apa nilai-nilai daripada kebudayaan kita. Dan mengenai pembagian hukum Islam itu terbagi menjadi 5 yang saya ketahui, yaitu yang pertama wajib. Apa sih pengertian wajib ini? Wajib ini adalah perintah Tuhan yang harus kita kerjakan dan berpahala, ditinggalkan berdosa. Kemudian sunnah, yaitu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, artinya boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga haram, apabila dikerjakan berdosa, apabila ditinggalkan berpahala. Yang keempat yaitu mubah. Mubah ini adalah boleh dikerjakan, boleh-boleh saja. Kemudian yang terakhir yaitu makruh. Makruh ini sebenarnya mempunyai hukum yang bisa mendekati haram, tetapi yang bisa memudaratkan dirinya. Sepertinya kita makan cabai, kalau dia memudaratkan harus dihindari. Pada penjelasan tersebut Allah juga menjelaskan pada Quran surah Al-Fatih ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim. Faman nakatha fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allahu fasayu'tihi ajran 'azima.
yang artinya bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Pada ayat tersebut, tafsirannya di sini yaitu, pada ayat tersebut ada sedikit potongan ayat, yaitu yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi yang dimaksud tangan Allah di sini adalah bukan Allah mempunyai tangan, melainkan kekuasaan Allah lebih kuasa daripada kekuasaan manusia. Jadi di sini perlu kesadaran bahwa jikalau manusia enggan melakukan pelanggaran seperti sombong, hendaklah ia mensucikan dirinya dengan bertaubat, karena tidak ada yang bisa sombong di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami Islam, iman, dan ihsan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hal tersebut. Yang pertama adalah Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan dapat dilihat pada ajarannya. Islam mengatur segala aspek dari prinsip-prinsip kehidupan manusia, bersifat dinamis, elastis, dan universal. Dikatakan dinamis karena Islam memiliki ajaran yang dapat dan mampu menjawab tantangan zaman yang terus berkembang. Oleh sebab itu, ajaran Islam akan tetap aktual sampai kapanpun. Dikatakan elastis karena ditemukan ajaran Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan kondisi temporal manusia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Islam adalah salah satunya agama yang sempurna, mengatur tata tertib ibadah, moralitas, sosial dan ekonomi, kebudayaan, politik, dan hubungan internasional. Kendati pun Islam memiliki ajaran agama yang lengkap dan sempurna, namun tataran realitas sosial tetap saja hal itu tergantung pada pengalaman umat Islam itu tersebut. Jika mereka secara konsisten, secara menyeluruh mau mengamalkan konsep dan ajaran Islam, maka mereka mampu menguasai dan mensejahterakan dunia dalam keislaman. Nah, kemudian ada iman. Nah, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan, iman ada 6. Yang pertama adalah percaya kepada Allah, Tuhan yang menjadikan seluruh alam ini. 2. Percaya kepada malaikat Allah. 3. Percaya kepada kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah terhadap para rasul. 4. Percaya kepada rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan ajaran-ajaran kepada umat manusia. Yang kelima, percaya adanya hari kiamat, yaitu hari pembalasan bagi segala amal perbuatan manusia di dunia. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar, yaitu segala ketetapan Allah terhadap untung baik dan buruk yang kita alami di dunia ini berasal dari Allah SWT. Nah, selanjutnya ada ihsan. Nah, di sini ihsan menurut istilah yang diberikan Rasulullah SAW, sewaktu orang menyembah Allah, maka seakan-akan ia melihatnya. Jika ia tidak melihat Allah, maka Allah melihatnya. Nah, kita sebagai umat Islam harus meyakini itu. Dalam hakikatnya, ihsan menurut istilah tersebut mengandung arti bahwa dalam menyembah Allah, seorang harus bersungguh-sungguh, serius, penuh keikhlasan dan tawadu. Di dalam hati harus tumbuh keyakinan bahwa Allah seakan-akan berada di hadapannya dan melihatnya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkari wal baghi ya'izakum la'allakum tazakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kebantuan kepada kerabat, dan melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.
Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Nah, dapat kita simpulkan bahwanya ihsan itu harus kita lakukan karena kita harus meyakini bahwa Allah itu ada. Nah, semoga kita sebagai umat Islam dapat mengamalkan dan menjalankan apa yang telah disuruh dalam Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia menurut Islam. Kehadiran manusia tidak terlepas dari asal-usul kehidupan di alam semesta. Manusia hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Islam, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia memiliki tugas tertentu dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Untuk menjalankan tugasnya, manusia dikaruniai akal dan pikiran oleh Allah. Akal dan pikiran tersebut yang akan menuntun manusia menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat keempat dan kelima, yang dimana bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian kami jadikan ia menjadi makhluk yang paling rendah. Maksud dari ayat tersebut yaitu, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Bila mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mentaati peraturannya. Ketika itu, kesempurnaan fisik, akal, dan sifat mereka tidak akan menyelamatkan dari azab Allah. Namun, kebaikan bentuk itu tidaklah menjamin tentang keberadaan dan kemuliaannya. Karena bisa saja seseorang itu menjadi makhluk yang hina dari makhluk lainnya. Itu dikarenakan oleh pengelolaan kepribadiannya dan tingkah lakunya yang tidak semestinya. Kemudian, sebuah hadis mengatakan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari. Ada beberapa istilah yang terkait dengan dimensi manusia yang ditelaah dari perspektif. Dimensi-dimensi tersebut saling berhubungan secara fungsional dan substansional dalam diri manusia itu sendiri. Hal yang terpenting dari sejumlah dimensi itu yaitu ada al-jasad, al-ruh, al-akal, dan al-nafsu. Yang pertama yaitu al-jasad atau tubuh. Jasad yang dalam bahasa Arab disebut al-jasad merupakan salah satu dimensi yang dapat dijelaskan secara ilmiah. Karena jasad terdiri dari unsur-unsur material yang dapat disaksikan oleh panca indera. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, dan dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surah An-Nisa ayat 1. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia yang beraneka ragam, warna kulit, bahasa, dan budaya itu merupakan satu keturunan. Yang kedua yaitu ar-ruh atau ruh.
Ruh adalah sesuatu yang tidak dapat didefinisikan dengan memuaskan, karena ruh tidak dapat terindra, bersifat spiritual dan gaib. Allah mengatakan bahwa ruh manusia berasal dari ruhnya, yang tidak mungkin bisa diraba dengan akal pikiran, walaupun akal memiliki potensi yang luar biasa. Sesungguhnya, ruh itu merupakan urusan Allah, bukan kajian manusia, sebab ilmu dan kapasitas akal tidak akan mampu memahami dan menjelaskan dengan baik dan memuaskan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 85, yang dimana yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh, Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang artinya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Yang ketiga yaitu al-akal, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan akal. Akal merupakan sesuatu yang paling menonjol yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Alat dan kendali bagi seorang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki keutamaan. Keutamaan seseorang adalah pada akalnya. Setiap sesuatu memiliki puncak. Puncaknya ibadah adalah akal. Setiap kaum pasti memiliki pemimpin. Pemimpin para ahli ibadah adalah akal. Setiap orang kaya pasti memiliki harta. Harta orang-orang yang bersungguh-sungguh adalah akalnya. Setiap yang runtuh adalah bangunan. Bangunan yang paling megah di akhirat adalah akal. Setiap perjalanan yang ditempuh pasti terdapat tempat persinggahan. Tempat persinggahan para muslimin adalah akal. Di antara fungsi akal, yang terpenting adalah alat untuk berpikir dan hati untuk memahami. Akal juga berfungsi untuk menerima ilmu pengetahuan. Pengetahuan tersebut yaitu pengetahuan tentang Tuhan, tentang dirinya, dan tentang lingkungannya. Dengan adanya akal, manusia mampu mengembangkan pengetahuan terhadap Tuhannya, terhadap dirinya, dan terhadap lingkungan sekitarnya. Yang keempat yaitu an-nafs atau nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surah Asy-Syams ayat 7 sampai dengan 8, yaitu bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yang artinya, dan jiwa, nafsu, serta penyempurnaannya, ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Secara umum, dapat digeneralisasikan bahwa nafsu dalam konteks pembicaraan manusia menunjuk kepada dimensi batin yang berpotensi untuk mendorong manusia berbuat kebaikan ataupun keburukan sekaligus. Kemudian nafsu al-lawamah adalah nafsu yang menyesal disebabkan keburukan yang telah dilakukannya di dunia. Dalam nafsu ini bergumul antara kebaikan dan kejahatan. Manusia diciptakan di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja, tetapi manusia dituntut untuk selalu berperan aktif untuk berbuat kebaikan. Sebagai seorang manusia, kita juga harus menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Masih banyak kekurangan yang melekat dalam diri manusia. Salah satu contohnya, yaitu kurangnya pemahaman manusia tentang agama. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain. Karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. Sebagai manusia, kita harus mematuhi peraturan yang ada. Manusia sebagai khalifah Allah, kita sebagai makhluk Allah yang mempunyai akal pikiran, hendaknya mengetahui bagaimana proses terbentuknya manusia dan sebagai apakah manusia diciptakan. Pada hakikatnya, manusia bukanlah sebuah kebetulan untuk diciptakan, dan bukan pula hanya sebagai benda hidup yang kemudian mati tanpa pertanggungjawaban.
Al-Quran telah menjelaskan bahwa manusia memiliki 3 macam istilah, yaitu insan, basar, dan bani Adam. Insan dan basar yang berarti pelupa dan memiliki perasaan, sedangkan bani Adam yang berarti menunjukkan asal-usul manusia, itu bani Adam. Dalam Al-Quran juga telah dijelaskan tentang manusia mengemban fungsi dan tugas hidup yang berkaitan dengan tanggung jawab. Jadi manusia itu diciptakan dengan fungsi dan tugas yang pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan. Sejarah awal manusia. Pengertian manusia menurut pandangan dari segi kebendaan hanyalah sekepal tanah yang ada di bumi. Manusia dalam pandangan materialisme tidak lebih dari gumpalan daging, darah, urat, tulang, dan alat pencernaan. Menurut pandangan Islam, manusia itu makhluk yang paling mulia di antara ciptaan Allah dalam bentuk yang amat baik dan sempurna. Manusia diberi akal dan hati sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni menjadi khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dama wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih, memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 30. Kandungan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menciptakan manusia yang kedudukannya sebagai khalifah atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia menjadi khalifah di bumi. Yang ketiga, malaikat belum mengetahui secara pasti apa yang diperbuat manusia setelah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala terwujud. Malaikat khawatir bahwa manusia nantinya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah antar sesamanya. Yang keempat, malaikat mengajukan pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas penciptaan manusia. Mereka selalu bertahmid dan menyucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, kekhawatiran malaikat atas penciptaan manusia sebagai khalifah menjadi hilang setelah mendapatkan penjelasan dari Allah bahwa Allah lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Perilaku sebagai khalifah di bumi yang terkandung dalam surah Al-Baqarah. Yang pertama, senantiasa mengabdi dan berbakti kepada Allah dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan, dan sebaliknya menghindari pertengkaran dan permusuhan. Yang ketiga, selalu berusaha memakmurkan bumi dan menjaganya dari hal-hal yang merusak kehidupan. Yang keempat, selalu berkeinginan meraih kehidupan yang lebih maju dengan cara yang baik dan benar, tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab manusia sebagai khalifah Allah. Sebagai makhluk Allah, manusia mendapat amanat Allah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya. Tugas hidup yang harus dipikul manusia di muka bumi adalah tugas kekhalifahan, yaitu tugas kepemimpinan, wakil Allah untuk mengelola dan memelihara alam. Khalifah berarti wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan.
Manusia menjadi khalifah berarti manusia memperoleh mandat Tuhan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi. Kekuasaan yang diberikan kepada manusia berkreatif yang memungkinkan dirinya mengolah serta daya gunakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan hidupnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, agar manusia dapat menjalankan kekhalifahannya dengan baik.